Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan yang kita lalui saudara-saudara, ada banyak jerat-jerat yang akan merintangi jalan kita. Jerat-jerat itu bisa ada di dalam segala musim kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, sebagai orang percaya kita harus ingat perkataan Tuhan Yesus, peringatan Tuhan Yesus dan nasihat Tuhan Yesus, supaya kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, keberhasilan dan kegagalan dapat mempengaruhi seseorang atau mempengaruhi kehidupan seseorang. Keberhasilan kegagalan masing-masing mempunyai jeratnya sendiri bagi setiap orang. Ada orang tidak terjerat dengan kegagalannya, tetapi dapat saja ia terjerat di dalam keberhasilannya. Saudara, bagaimanakah jerat keberhasilan dan jerat kegagalan itu dengan mudah menjerat kita? Saudara, ketika kita sebagai orang percaya tidak memiliki keyakinan kepada Tuhan dan percaya kepada rencana Tuhan, melainkan lebih bergantung kepada keinginan diri kita sendiri, saudara, kita menjadi orang yang dengan mudah mengalami jerat itu. Orang yang berhasil menjadi lupa diri dengan melupakan Tuhan. Orang yang gagal menjadi lupa kepada Tuhan, tetapi mengasihani diri sendiri. Maka dalam kedua kasus ini, keberhasilan dan kegagalan dapat saja menjerat kita sebagai orang percaya. Mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 8 ayat 22 sampai dengan 35. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, "Biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian." Jawab Gideon kepada mereka, "Aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu." Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, "Satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail." Jawab mereka, "Kami mau memberikannya dengan suka hati." Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumah. Demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi. Maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri. Gideon mempunyai 70 anak laki-laki, semuanya anak kandungnya sebab ia beristri banyak. Juga gundik yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Gideon bin Yoas mati pada waktu rambutnya putih, lalu dikuburkan dalam kubur Yoas ayahnya di Ofra, kota orang Abieser. Setelah Gideon mati, kembalilah orang Israel berjalan serong dengan mengikuti para Baal dan membuat Baal Berit menjadi Allah mereka. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Juga tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon, seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan Gideon mengalahkan orang-orang Midian mendapatkan penghargaan dari orang Israel dengan memohon kepada Gideon agar Gideon dan keturunannya memerintah mereka. Namun Gideon menolaknya. Karena bagi Gideon, Tuhanlah yang memerintah orang Israel. Namun ada satu permintaan dari Gideon agar emas jarahan itu dikumpulkan, lalu Gideon membuat efod baginya dan ditaruh di Ofra di kota orang Abieser. Saudara, sungguh sayang sekali dari sikap yang baik di awal, namun Gideon tidak waspada terhadap jerat
di dalam mengajukan permintaan kepada orang Israel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, tujuan hidup orang percaya adalah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Saudara, respon Gideon sangat luar biasa. Saudara, Gideon betul-betul tahu diri, dan dia tahu sesungguhnya siapa yang memenangkan peperangan melawan orang-orang Midian. Saudara, bukan Gideon, tetapi Tuhan. Dan Gideon tahu siapa yang memerintah atas umatnya. Bukan Gideon, tetapi Tuhan. Saudara, disitulah saudara-saudara Gideon dengan jujur, dengan tulus menyampaikan bahwa segala sesuatu adalah kepada Tuhan, bukan kepada dirinya. Saudara, sebetulnya itulah yang menjadi prinsip dasar di dalam tujuan hidup orang percaya. Saudara, tujuan hidup orang percaya adalah dalam keseluruhannya, yaitu bagi kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Saudara, soli Deo Gloria. Saudara, itu adalah tujuan yang termulia dalam hidup manusia yang fana ini. Dan saudara, orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus Kristus dan oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan kita menjadi orang-orang diselamatkan. Kita dimampukan, saudara, untuk hidup soli Deo Gloria, yaitu hanya kemuliaan kepada Tuhan. Disitulah saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan, saudara, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Tapi bukan itu saja, saudara. Apapun yang kita lakukan, kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu mendatang kebaikan. Baik kita, orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang terpanggil sesuai rencananya. Saudara, disitulah sebagai hal kesatuan bahwa kemuliaan bagi Tuhan adalah sesuatu yang memang kita akui karena kita alami. Bahwa kita melakukan seperti itu Tuhan, dan Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka kita pada akhirnya, kita berkata, segala sesuatu memang dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Hanya kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Saudara, itu adalah tujuan hidup yang tertinggi yang dapat dilakukan di dalam kehidupan manusia. Dan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus, kita dimampukan Roh Kudus untuk hidup seperti itu. Mari saudara, jangan sia-siakan hidupmu dan hidupku ini dengan sesuatu tujuan yang berbeda. Kecuali soli Deo Gloria, yaitu kemuliaan hanya kepada Tuhan. Sebagaimana Gideon melakukannya dengan baik. Yang kedua, hal yang mutlak kebenaran firman Tuhan, janganlah kita kompromikan dengan alasan apapun. Sebab hal itu membuat kita mendukakan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati. Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga, dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dan menyembah efod itu. Inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. Saudara, Gideon berhasil merespon dengan baik penghargaan orang-orang Israel kepada dia dengan soli Deo Gloria. Tetapi saudara, kemudian Gideon lalai di dalam memahami apa yang Tuhan inginkan dari Gideon. Saudara, Gideon meminta orang Israel mengumpulkan hasil jarahan emas itu. Dan apa yang Gideon buat itu adalah efod. Saudara, efod itu biasa dipakai oleh imam. Dan saudara,
Efod itu dibikin, lalu ditaruh di kota Ofra, kota orang Abiezer, saudara. Saudara, mengapa efod itu ditaruh di sana? Saudara, ada kemungkinan bahwa Gideon tidak mau orang-orangnya pergi ke suku orang Efraim, di mana di situ ada Silo. Dan biasanya orang Israel suka bertanya kepada Tuhan untuk pimpinan Tuhan, dan bertanya di Silo. Dan Gideon mengubahnya, memindahkannya ke Ofra dengan menaruh efod di sana. Saudara, apa yang dilakukan Gideon? Ini sangat menyakiti hati Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan Gideon berbuat seperti itu. Saudara, orang Israel menjadi serong. Dia menyembah kepada efod buatan daripada Gideon. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, permasalahan Gideon adalah persaingan antara suku Manase dengan suku Efraim. Dan saudara, itu yang menjadi alasan Gideon membuat efod. Dan itu saudara-saudara mengkompromikan kebenaran apa yang Tuhan inginkan dari orang Israel. Saudara, dalam hidup kita bisa saja mengkompromikan kebenaran firman Tuhan. Karena kepentingan-kepentingan kita. Karena preferensi-preferensi kita. Karena ketidaksukaan kita. Karena urusan-urusan pribadi kita. Dan hal-hal yang lain. Lalu kita kompromikan, saudara, kebenaran itu. Saudara, dari peristiwa ini, saudara, jangan kita lakukan seperti itu. Karena itu mendukakan hati Roh Kudus. Kita menjadi jerat bagi kehidupan orang lain. Karena kita kompromi terhadap kebenaran absolut daripada firman Tuhan. Saudara, terhadap kebenaran firman Tuhan, satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah kita taat. Dan kita belajar menyangkal diri dan pikul salib. Dan kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Supaya kita tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, ciri-cirinya adalah kita menuruti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, mari dengan bersandar Roh Kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan penghiburan Roh Kudus. Dengan keberanian Roh Kudus. Kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau menolong kami, supaya kami sungguh-sungguh hidup berpadanan dengan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami sanggup mengatasi rintangan-rintangan yang membuat kami sulit ikut Tuhan. Tetapi kami belajar untuk menyangkal diri pikul salib, supaya kami boleh ikut Tuhan sungguh-sungguh. Karena kami tahu ya Tuhan, pimpinan Tuhan tidak pernah salah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.